Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Thumma ayyin su'alaka wa la tatlub illa ahamma hajatik wa qul ihdinas siratal mustaqim. Di waktu kita membaca Iyyaka na'budu, yang artinya hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah. Itu pengakuan bahwa kita beribadah itu semata-mata karena Allah. Iyyaka, hanya kepada Engkau kami beribadah. Nah, itu menunjukkan pengakuan bahwa kita ikhlas dalam beribadah. Kemudian dilanjutkan dengan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Di situ adalah pengakuan bahwa kita tidak mempunyai kemampuan. Kita kadang mempunyai daya, kadang mempunyai upaya, kekuatan untuk beribadah kepada Allah kalau tidak ada pertolongan Allah. Nah, wa iyyaka nasta'in. Nah, kemudian sesudah itu tentukanlah permintaan engkau. Ayyin su'alak, tentukan permintaan engkau. Sesudah kita mengakui kita ini beribadah karena Allah, sesudah mengakui bahwa kita ini lemah, minta pertolongan Allah, tentukan permintaan engkau. Dan jangan kamu minta kecuali yang paling utama di antara hajat engkau. Kebutuhan kita banyak kepada Allah, keperluan kita banyak kepada Allah. Tapi dalam waktu yang singkat itu kita pilih keperluan yang paling perlu di antara yang perlu. Apa yang kita minta saat itu? Waqul, katakan ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini yang paling perlu. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, artinya ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami, berikan kami hidayah untuk menuju jalan yang lurus. Jalan yang kadang menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jalan siratal mustaqim. Alladzi yasuquna, yang membawa kepada kami ila jiwarika, kepada kedekatan Engkau, wa yufdi bina ila mardatik, dan membawa dengan kami kepada keridhaan Engkau. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus itulah jalan yang membawa kita kepada kedekatan dengan Allah. Jalan yang lurus itulah yang membawa kita kepada keridhaannya. Nah, wazidhu syarhan wa tafsilan wa ta'kidan wa istishhada. Tambahkanlah akan permintaan engkau tadi penjelasan, perincian, penguatan dan penyaksian. Billadzina afadha alaihim ni'matal hidayah, dengan orang-orang yang Allah limpahkan atas mereka nikmat hidayah, minan nabiyyin, daripada para nabi, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin, dunal ladzina ghadiba alaihim, bukanlah orang-orang alladzina ghudiba alaihim, yang dimarahi atas mereka, minal kuffar,
daripada orang-orang kafir wazzaigin dan orang-orang yang sesat. Nah, setelah kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, itu di hati kita kita minta petunjuk jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu macam apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Nabi-nabi, para aulia, para salikin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang dimarahi atasnya dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Nah, itu perincian siratal mustaqim tadi maksudnya. Summal tamisil ijabah, kemudian tuntutlah kepada Allah agar diperkenankan, waqul, dan ucapkan amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Artinya perkenankanlah permintaan kami ini. Nah, jadi itu makna-makna yang mesti kita hadirkan di dalam hati sewaktu kita membaca surat Al-Fatihah tadi. Apabila kita membaca ihdinas siratal mustaqim, hati kita tidak minta jalan yang lurus, maka kita tidak hadir ngarannya. Ihdinas siratal mustaqim, mestinya di hati kita, tunjukilah kami ya Allah ke jalan Engkau yang lurus. Nah, kalau demikian hati kita, berarti itu sudah benar. Nah, bila kita mengucap ihdinas siratal mustaqim tapi hati kita tidak minta petunjuk kepada Allah, berarti hati kita lalai. Walaupun hati kita sibuk memikirkan hal-hal tentang keagamaan. Misal kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, kita keingatan mati, keingatan munkar nakir, keingatan dihisab. Itu pun tipu daya syaitan untuk memalingkan kita dari menghadirkan makna bacaan yang kita baca itu. Walau lam yakun laka fi min salatika hazzun siwa zikrillah fi jalalihi wa 'azamatihi fanahika bidzalika ghanimatun fakaifa bima tarjuhu min sawabihi wa fadlih. Jikalau tidak ada bagi engkau dari sembahyang engkau itu bagian selain mengingat Allah pada kebesarannya dan keagungannya, maka cukuplah engkau dengan yang demikian itu suatu keberuntungan. Maka bagaimana lagi dengan sesuatu yang kamu harapkan akan dia daripada pahalanya dan anugerahnya. Wa kadzalika yambagi an tafhama ma taqra'uhu minas suwar. Dan seperti demikianlah semestinya bahwa engkau mengerti, paham apa yang kamu baca dari surah-surahnya. Kan sesudah Fatihah kita disuruh membaca surah. Nah, baca surah. Nah, baca surah itu mestinya yang kita baca itu surah yang kita mengerti. Surah yang kita paham apa maksudnya. Qul huwallahu ahad, apa maksudnya? Nah, Allahus samad, apa artinya? Nah, tiap-tiap surah itu kita mesti paham. Untuk di dalam sembahyang ini, surah pendek tapi paham itu lebih baik daripada surah panjang namun kita kadang mengerti apa yang kita baca itu. Karena sembahyang ini munajat. Sembahyang ini adalah dialog kita dengan Allah. Walaupun kulhu, tapi kita paham, kita bisa menghadirkan hati. Nah, itu lebih baik daripada kita baca surah Wadduha tapi kada paham maksudnya.
Nah, seperti demikianlah semestinya engkau paham apa yang engkau baca dari surah-surah itu. Fala taghful, jangan engkau lalai. Fala taghfulu, maka engkau tidak lalai an amrihi. Fala taghfulu, maka engkau tidak lalai dari perintah Allah, wa nahyihi, larangannya, wa wa'dihi, janjinya, wa wa'idihi, ancamannya, wa mawa'izihi, nasihat-nasihatnya, wa akhbari anbiya'ihi, habar-habar tentang nabi-nabinya, wa zikri minnatihi, menyebutkan nikmat-nikmatnya, wa ihsani, kebaikan-kebaikannya. Namun kita paham, kita kada lupa, kada akan lalai dari apa yang terkandung di dalam surah yang kita baca itu. Karena surah yang kita baca itu bisa artinya perintah, bisa artinya ada larangan, bisa dalam surah yang kita baca itu ancaman, nasihat, kisah nabi-nabi dan sebagainya. Kalau kita paham, nah kita kada akan lalai daripada makna-makna itu. Walikulli wahidin haqqun, dan tiap-tiap satu itu ada hak yang mesti kita laksanakan. Waktu kita membaca perintah Allah, mestinya apa yang disambut oleh hati kita. Waktu kita membaca larangan Allah, apa yang mestinya kita sikapi dalam hati kita. Nah, itu masing-masing ada hak. Jangan berlalu. Jangan berlalu. Parraja haqqul wa'di. Mengharap itulah haknya janji. Haknya janji. Apabila surah yang kita baca itu isinya menerangkan tentang janji-janji Allah kepada orang-orang yang beriman, nah maka kita di situ mestinya ada menyimpan harapan kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang demikian itu. Wal khaufu haqqul wa'id, dan takut itu haknya ancaman. Apabila surah yang kita baca, ayat yang kita baca itu isinya ancaman-ancaman Allah kepada orang yang menentang Allah, ancaman Allah kepada orang yang maksiat. Nah, hendaknya kita waktu membaca itu ada takut dalam hati kita. Nah, itu keseimbangan, kesesuaian antara ayat dengan haknya. Wal azmu haqqul amri wan nahyi, mencita-cita itu adalah haknya perintah dan larangan. Nah, bila ayat yang kita baca ini adalah perintah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, misalnya hai orang yang beriman takwalah kepada Allah. Ayat yang kita baca ini isinya perintah. Nah, mestinya hati kita ada cita-cita untuk melaksanakan perintah itu. Jadi bukan hanya paham dengan ayat yang dibaca, tapi lebih dari itu. Paham yang kita baca ini perintah Allah, dalam hati kita ada cita-cita untuk melaksanakan perintah itu. Larangan. Ayat yang kita baca ini isinya larangan-larangan dari Allah. Allah melarang ini, melarang itu. Nah, bukan hanya sekedar kita memahami itu, tapi dalam hati kita ada niat untuk menjauhi yang dilarang oleh Allah itu. Nah, wal itti'azu haqqul mau'izah. Mengambil pepadah, mengambil nasihat, mengambil pelajaran, itu merupakan haknya nasihat. Misalnya wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa bahwa manusia itu adalah dalam kerugian. Nah, itu kan nasihat dari Allah. Nah, kita hendaknya mengambil pelajaran dari itu. Wa syukru haqqul minnah. Syukur dalam hati itu hak nikmat.
apabila ayat ini bercerita tentang nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita, nah mestinya hati kita menyambut dengan syukur terhadap nikmat itu. Wal i'tibar, dan ma'i'tibar haqqu akhbaril anbiya, haknya berita-berita para nabi. Kalau ayat ini menceritakan tentang nabi-nabi dahulu, nah dalam hati kita itu mengambil pelajaran, mengambil i'tibar. Nah jadi itu yang dimaksud dengan sembahyang khusyuk itu. Jadi bacaannya, tahu maknanya, tahu tujuannya, dan hati ada menyambut, menyikapi mestinya dengan apa? Dengan apa? Wa takunu hadhil ma'ani bihasabi darajatil fahmi, dan adalah ini makna-makna dengan sekira-kira derajat pemahaman seseorang. Antara seseorang dengan orang lain tuh kada sama pemahamannya. Ada yang luas pemahamannya dengan ayat yang dibacanya, ada yang biasa. Wa yakunu bihasabi wufuril ilmi wa safail qalbi, dan itu sekira-kira sempurnanya banyaknya ilmu dan kebersihan hati. Bila orang ini banyak ilmunya, hatinya bersih, pahaman ayat tentu lebih luas daripada orang yang sedikit ilmunya. Wa darajatu dzalika la tanhasiru, dan derajat yang demikian itu adalah tidak terbatas. Jadi kadakawa kita sembahyang itu khusyuk, kadakawa kalau kita kada ada usaha untuk mempelajari makna-maknanya. Itu utama dulu, pelajari maknanya. Di situ akan timbul kena yang lain-lainnya. Pelajari maknanya, pahami, nah sikapi. Nah dengan demikian akan bisa sembahyang itu menjadi praktik dalam hidup. Kalau sembahyang itu kada paham apa yang dimaksud, jauh daripada khusyuk, jauh daripada sembahyang itu berfaedah kepadanya. Wassalatu miftahul qulub, sembahyang itu adalah kuncinya hati. Fiha tankashifu asrarul kalimat, pada sembahyang itu terbuka rahasia-rahasia kalimat. Fahadhi haqqul qiraah, inilah haknya bacaan. Wa huwa haqqul azkar, itulah haknya zikir. Wa tasbihat, dan tasbih aidan pula. Thumma yura'il haibata fil qiraah, kemudian dia menjaga akan haibah dalam bacaannya. Fayurattilu, maka dia mentartil. Wala yasrudu, dan tidak cepat. Kalaunya kita membaca itu cepat, kada kawa kita sempat memahami itu. Maarti ingin bisa kada sempat mengkalajuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kada sempat lagi maarti ini tuh. Fa inna dzalik, karena itu membaca dengan tartil, dengan perlahan, aisaru lita'ammul, itu lebih memudahkan untuk memikirkan, merenungi maknanya. Jadi sembahyang 2 rakaat, sembahyang sunat, tapi bagus tartil, ganal pahalanya daripada sembahyang banyak tapi kada kakaruan itu. Kada kakaruan sembahyangnya. Duit kayak duit juga 2 lembar cuma ratusan ribu. 2 lembar cuma 200.000. Nah pada duit sekantungan berabi-rabi duitnya ribuan pulang semua anak, ya itu. Nah jadi wa amma dawamul qiyam, adapun kekalnya berdiri. Sembahyang kita berdiri kan, berdiri. Fa innahu tambihun, itu menjaga akan ala iqamatil qalbi ma'allah azza wajal, menjaga akan atas tegaknya hati beserta Allah, ala na'tin wahid minal hudur, atas satu macam daripada kehadiran hati. Jadi berdiri lurus, berdiri tegak menghadap satu arah kiblat, itu hanya simbol agar hati kita demikian juga.
Hati kita lurus, tegak, kada ke kiri ke kanan, ke muka, kada ke belakang. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla muqbilun 'alal musalli ma lam yaltafit. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu menghadapi orang yang sembahyang selama orang yang sembahyang itu tidak menoleh ke kiri atau ke kanan. Baik itu zahir atau batinnya. Nah, kita sembahyang, Bismillahirrahmanirrahim, hati kita paham, hati kita mengerti. Bismillahirrahmanirrahim itu hadir. Nah, Allah menghadapi kita. Begitu hati kita sudah ke rumah, hati kita sudah ke tempat lain, kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah sudah meninggalkan kita. Allah sudah berpaling daripada kita. Nah, Allah tuh selalu menghadapi kita sembahyang selama kita kadang menoleh ke kiri ke kanan, baik zahir maupun batin. Kalau zahir, kepala ke kiri ke kanan. Misalnya sembahyang kita, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ada berbunyi sebelah kanan, menoleh, Allah berpaling. Allah akan selalu menghadapi kita selama kita kadang menoleh, baik zahir maupun batin kita. Nah, wa kama tajibu hirasatur ra'si wal 'ain 'anil iltifat idal jihad, sebagaimana kita mesti menjaga kepala, menjaga mata daripada menoleh ke kiri ke kanan. Pakadzalika tajibu hirasatus sir, demikian pula mestinya kita menjaga hati minal iltifat, daripada menoleh ila ghairi shalah, kepada selain sembahyang. Faidal tafata ila ghairihi, bila mana hati ini sudah menoleh kepada selain Allah. Nah, kita kan nih yang ngarannya hati bolak-balik, sekejap pun bisa lurus, bisa ke mana. Nah, bila hati kita menoleh ke kiri ke kanan, kada sesuai lagi lawan apa yang kita baca, fadzakirhu, ingati. Nah, ingati dia, ingati bittila'illah alaih, dengan bahwa Allah mengetahui ini. Nah, ingati, kalau engkau kesana kemari hati ini Allah tahu nih. Wa biqubhit tahawun bil munaja inda ghaflatil munaji, dan jahatnya merimihkan dengan orang yang dimunajati ketika lalainya orang yang bermunajat itu. Alangkah jahatnya kalau kita lingah di hadapan orang yang kita munajati itu. Nah, liya'uda ilai, agar kembali hati itu kepada hadir. Nah, jadi ingati. Walzamil khusyu'a lil qalbi, lazimilah khusyuk bagi hati. Fa innal khalasa 'anil iltifat, karena terlepas daripada menoleh ke kiri ke kanan, batinan baik hati, wa zahiran baik anggota zahir, samaratul khusyuk, itulah khusyuk ngarannya. Itulah khusyuk. Orang yang hatinya sesuai dengan apa yang diucapkannya, lurus, itu khusyuk. Dan lagi tubuhnya pun, zahirnya pun demikian. Wa mahma khasya'al batin khasya'al zahir, apabila batin seseorang itu khusyuk, maka zahir pun akan ikut khusyuk. Kalau orang itu khusyuk hatinya, maka kada akan menoleh matanya ke kiri ke kanan, apa kepalanya. Kalau khusyuk, jadi sembahyang orang khusyuk itu rapi, tertib, bagus. Wa mahma khasya'al batin khasya'al zahir, bila mana batinnya khusyuk, zahirnya ikut khusyuk. Qala sallallahu alaihi wasallam, wa qad ra'a rajulan musalliyan ya'bathu bi lihyatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau sedang melihat seorang laki-laki yang sembahyang, yang main-main dengan janggutnya. Nah, sembahyang kan kadang musut janggut, kadang musut janggut. Orang ada sembahyang di hadapan Nabi, nah, di hadapan Nabi sembahyang,
Lalu Rasulullah bersabda, amma hadza law khasha'a qalbu la khasha'at jawarihu. Ujar Nabi, adapun ini orang yang sembahyang nih, jikalau khusyuk hatinya, niscaya khusyuk juga anggota tubuhnya itu. Artinya kalau nya khusyuk ada apa sembahyang, nah anu janggut, membujurakan baju kah, apakah dibujurakan. Jakannya khusyuk ada mau jam itu. Nah itu pertanda bahwa orang ini kada khusyuk. Oleh karena itu zahir tubuhnya menurut hatinya, menuruti hatinya. Fa innar ra'iyah bihukmir ra'i, karena rakyat itu dengan ketentuan pemimpinnya. Kan hati pemimpin nih. Hati pemimpin. Kalau pemimpin ini khusyuk, rakyat otomatis khusyuk. Kalau pemimpinnya sudah kada khusyuk, maka rakyatnya ke situ kamari. Ke situ kamari. Walihada warada fid du'a, oleh karena ini ada mendatang dalam doa yang diajarkan Nabi, Allahumma aslihir ra'iyya war ra'iyya. Allahumma aslihir ra'iyya war ra'iyya. Ya Allah, baguskanlah pemimpin dan rakyat. Baguskanlah pemimpin dan rakyat. Wahuwa, yaitu pemimpin itu al-qalbu, hati maksudnya. Bila hati ini bagus, maka anggota tubuh lain akan mengikut menjadi bagus. Wal jawarih, dan anggota itu adalah rakyat. Anggota rakyat. Kalau orang hatinya khusyuk, maka matanya kada akan ke sana kemari. Tangannya kada ke sana kemari sesuai dengan apa yang digariskan di dalam sembahyang, dalam aturan-aturan sembahyang itu. Nah, kemudian wa amar ruku' was sujud. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم